Indonesia, sebuah negara yang dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa, kaya akan sumber daya alam dan berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. Tapi mengapa negara ini tertinggal dari Korea Selatan, Singapura, bahkan Vietnam, yang dulunya dianggap setara atau bahkan di bawah kita? Apakah kita tidak cukup berusaha, atau ada sesuatu yang lebih mendalam? Mari kita kupas bersama. Pertama, kita bicara tentang sumber daya manusia. Menurut data Bank Dunia, Indeks Modal Manusia Indonesia berada di peringkat ke-87, sedangkan Vietnam di peringkat ke-48. Apa artinya ini? Artinya, produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya setengah dari Vietnam, meskipun kita memiliki populasi yang jauh lebih besar. Bahkan, dalam banyak sektor, etos kerja dan kualitas tenaga kerja kita sering menjadi keluhan para pengusaha. Jika ini terus dibiarkan, bagaimana kita bisa bersaing di tengah persaingan global yang semakin ketat? Kedua, masalah efisiensi birokrasi. Di Singapura, layanan publik dapat diakses kapan saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebaliknya, di Indonesia, pelayanan publik seringkali lambat, berbelit-belit, dan hanya tersedia pada jam kerja. Investasi pun terhambat. Bayangkan, berapa banyak peluang investasi yang hilang hanya karena perizinan yang terlalu rumit? Reformasi birokrasi bukan lagi sebuah pilihan, ini kebutuhan mendesak. Kita juga harus bicara soal kekayaan alam. Indonesia adalah salah satu produsen utama minyak sawit, batu bara, dan timah di dunia. Tapi, apakah kekayaan ini benar-benar memberi manfaat maksimal? Kenyataannya, sebagian besar ekspor kita masih berupa bahan mentah. Negara-negara seperti Korea Selatan fokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Sementara kita masih berkutat dengan paradigma lama, eksploitasi tanpa pengolahan. Apa jadinya jika sumber daya kita habis tanpa meninggalkan warisan ekonomi yang berarti? Lalu, bagaimana dengan pendidikan kita? Dalam Global Human Capital Index, Indonesia hanya berada di peringkat ke-65, bahkan kalah dari Vietnam. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah gambaran tentang betapa kurangnya tenaga kerja kita dalam memenuhi kebutuhan industri modern. Kita butuh revolusi pendidikan. Pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi juga pada keterampilan praktis dan inovasi. Terakhir, Indonesia kalah cepat dalam hal perjanjian perdagangan internasional. Vietnam, misalnya, telah menandatangani berbagai kesepakatan perdagangan bebas yang membuka akses pasar global. Akibatnya, produk mereka dikenakan tarif yang lebih rendah, sementara produk kita harus membayar lebih mahal untuk masuk ke pasar yang sama. Bagaimana kita bisa bersaing jika kita tidak memiliki strategi perdagangan yang jelas? Sahabat Indonesia, jelas bahwa tantangan kita bukan sekadar soal sumber daya alam atau jumlah penduduk. Tantangan kita adalah